Sekarang berkembang katanya karena saya ikut dalam rekon kemarin itu dibilang ibunya berkomplot begitu dengan anaknya begitu. Bagaimana perasaan saya Pak? Sakit hati saya digituin Pak, padahal saya tidak pernah berkomplot sama anak saya, sudah melakukan kejahatan gitu Pak. Pernah nonton berita tentang Agus misalnya? Saya sampai takut nonton berita, nonton TV, lihat HP Pak. Karena saya terganggu melihat seperti itu Pak. Apalagi di sana disebut macam-macam menjelek-jelek tentang anak saya Pak. Begitu Pak. Ya, Agus benar pernah membawa perempuan lebih dari satu ke homestay. Nah, itu seperti pengakuan pihak homestay yang dimana 3-4 kali dalam sehari. Itu saya sangat membantah. Karena kenapa? Emang saya ini manusia apa? Di mana saya nyari uang untuk saya membawa orang ke homestay? Dan saya ini apa? Sekuat apa? Mau 3-4 kali bawa cewek gitu. Tapi dalam pernah. sehari. Tapi pernah kan? Saya memang pernah ke sana, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyu dalam wawancara eksklusif ya. Setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik, dan menarik untuk Anda semua. Di edisi kali ini saya kembali membahas ya seputar perkembangan Agus, dan hari ini saya memberikan kesempatan kepada keluarga atau tepatnya ibu dari Agus, ada Ibu Ayu. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Sehat Bu? Ya sehat. Bagaimana kondisinya Ibu sekarang dan keluarga? Kondisi saya mungkin gimana ya, mental agak terganggu gitu Pak. Dengan isu-isu yang sudah tercemari masyarakat tentang kasus anak saya ini, kan kasus sedang berjalan begitu, masih diproses dengan melalui jalur hukum kan begitu. Tapi belum sudah masyarakat menilai begitu seperti anak saya itu penjahat besar atau sudah bersalah gitu, padahal ini kan proses hukum masih terus berlanjut begitu Pak. Iya benar. Tapi kayak saya pergi ke pasar, ke sana kemari, orang-orang menilai saya ini ibunya ini Agus Buntung yang begini ini, aksinya bejat begini macam dia bilang begitu Pak. Jadinya terganggu lah mental saya, mau kemana-mana seperti malu gitu Pak. Ketemu keluar ya, gitu. Keluar juga malu saya begitu kan, semua nanya masalah ini kan, masalah ini masih diproses begitu Pak. Oke. Pertama, kalau boleh tahu sekarang kondisi Agus bagaimana Bu? Kalau Ibu melihat aktivitas di rumah kan Agus nggak bisa keluar Bu? Iya, sudah. Dia juga sangat sedih, tertekan sebenarnya Pak, karena sampai sekarang muncul lagi dia bilang kasus sampai 15 orang gitu. Itu sebenarnya tidak benar Pak, karena kita kan belum tahu bagaimana kenyataannya di luar, tapi orang-orang sudah berani bilang itu bersalah begitu Pak. Padahal itu kan belum ada penyelidikan ke apa itu benar apa enggaknya, itu kan nanti hukum yang berlaku begitu Pak. Oke. Bu, Agus pernah curhat nggak sama Ibu berdua setelah mendengar informasi yang berkembang seperti sekarang? Mungkin dia bilang, Bu, informasi itu nggak benar atau informasi itu benar. Apa pernah Agus duduk cerita kayak gitu? Dia kalau memang dia benar lakukan, dia cerita itu benar terjadi. Kalau memang tidak benar dia cerita juga itu tidak benar begitu Pak. Dan seperti kejadian yang kemarin yang dilaporkan itu kan seperti yang diceritakan dalam rekonstruksi yang kemarin itu, begitulah kejadiannya, ada cerita juga sama saya begitu Pak. Oke, berarti waktu rekonstruksi kemarin Ibu ikut? Iya, saya selalu mendampingi di mana-mana, anak saya selalu mendampingi. Kenapa? Dia kan kesulitan untuk misalnya mau buang air kecil begitu, yang bantu, itu alasan saya ikut Pak. Tapi sekarang berkembang katanya karena saya ikut dalam rekon kemarin itu dibilang ibunya berkomplot begitu dengan anaknya begitu. Bagaimana perasaan saya Pak? Sakit hati saya digituin Pak, padahal saya tidak pernah berkomplot sama anak saya, sudah melakukan kejahatan gitu Pak. Ya. Mohon maaf nih Bu, buat Ibu agak sedikit ini ya. Iya. Tapi Ibu tetap semangat ya? Iya, saya tetap semangat, tetap terus mendampingi anak saya selama kebenaran belum terungkap, faktanya belum terungkap, saya terus akan dampingi anak saya Pak. Ibu yakin anak Ibu nggak melakukan itu atau? Saya yakin Pak, anak saya tidak melakukan itu Pak. Karena apa? Dia selama ini saya yang membantu dia untuk buang air kecil, buang air besar, mandi, segala-galanya yang bantu. Walaupun dia bisa sendiri
makan, minum dengan pakai sedotan, pakai sendok, itu kan yang bantu dengan cara saya mengambilkannya, Pak. Kalau dia ngambil sendiri kan nggak bisa, begitu, Pak. Oke, Bu, Agus sering keluar malam nggak? Nah, ini yang berkembang kan di luar. Iya, kadang-kadang dia kalau malam minggu dia keluar malam begitu, Pak. Sendiri? Iya, sendiri, kadang jalan kaki begitu. Tapi dia cerita aja sama saya, "Ma, Agus main ke sini, Agus main ke sini," dia bilang begitu. Kalau sekarang keluar Ibu gimana, Pak? Masih di sini juga sama masyarakat ditanya atau masih Makanya dibahas saya di luar? terganggu rasanya mau keluar kemana-mana sekarang, Pak. Semua orang nanya-nanya ke saya begitu, Pak. Apa kira-kira Ibu jawab ketika ada pertanyaan begitu dari Saya masyarakat? bilang sih ini kan masih dalam proses hukum yang berjalan begitu. Karena belum ada proses hukum kan, Pak. Makanya orang-orang menilai anak saya tetap bersalah begitu aja, apalagi dengan adanya kasus sampai 15 orang tersangka begitu, dibilang 15 yang orang pelaku, korban. Korban itu 15 orang korban tuh dibilang saya itu berkomplot sama Agus untuk yang 15 orang korban tuh. Bagaimana perasaan saya, Pak? Sementara ini saya tidak pernah berkomplot sama anak saya. Kalau saya mendampingi anak saya memang benar, Pak, untuk dia melakukan aktivitas setiap hari itu memang benar saya mendampingi dia, tapi untuk berkomplot kejahatan saya tidak pernah, Pak. Oke, berarti dari lahir tentunya Agus sama Ibu terus kan? Iya, dari lahir saya terus mendampingi anak saya, Pak. Sampai besar Ya, sekarang. sampai besar sekarang gitu, Pak. Bu, kan ada juga berkembang nih soal mohon maaf Bu ya, mohon maaf sih. Iya. Disebut-sebut ada ilmu hitam, Bu. Iya. Apa tanggapan Ibu soal itu? Itu semuanya tidak benar, Pak. Anak saya tidak punya ilmu apa-apa, Pak. Anak saya cuma dia bisa ngomong apa adanya gitu. Apa yang ada di isi hatinya itu dia keluarkan begitu, Pak. Tidak ada dia punya ilmu apa-apa, Pak. Jadi sekali lagi yang disebut-sebut ada korban banyak sampai 15 itu tidak benar. Tidak ya, benar. menurut Ibu. Kalau anak saya memang sih sering minta tolong, kadang untuk nelpon misalnya, Mbak minta tolong teleponin mama saya biar mama saya tidak kebingungan nyari saya, dia bilang begitu. Saya ada di sini begitu, udah sering saya nelpon, Mak, Agus ada di sini, jangan mama pikirin Agus main di sini. Kalau nelpon kayak gitu sering sih, Pak, dia cuma ngasih tahu informasi kayak begitu ke saya begitu, Pak. Tapi orang lain menyalahgunakan, dia bilang saya berkomplot dengan anak saya untuk melakukan kejahatan begitu. Padahal yang menelpon cuma mengabarin begitu, Pak. Bahwa posisinya di sini. Posisinya di sini karena dia tidak bawa HP kan. Agus nggak punya HP. Tidak punya HP dia, Pak. Oh, Makanya dia gitu. pinjam HP orang-orang tuh, cewek-cewek itu teleponin mama saya biar mama saya tidak bingung nyari saya begitu. Oh, itu Dia bilang, maksudnya Pak, ya. ya. Oke. Bu, ini kan sekarang banyak yang berkembang, Bu. Mohon maaf, Bu. Di luar ya. Ada rekaman suara Agus. Ibu pernah dengar? Iya. Menurut Ibu itu benar suara Agus atau? Memang suaranya Agus itu, tapi dia kan memberikan motivasi ke orang-orang begitu biar dia tidak putus asa, kecewa gitu. Dia memberikan semangat gitu. Misalnya ada orang yang dikecewain begitu, dia ngasih semangat lah gitu untuk motivasi begitu dia sebenarnya, Pak. Tapi orang menanggapkan itu dibilang untuk melakukan manipulasi begitu, padahal itu sebenarnya enggak, Pak. Dia memberikan semangat kepada orang lain baru dia benar, Pak. Oke. Bu, apa yang mau Ibu sampaikan kepada pihak kepolisian, pihak kejaksaan, atau mungkin Pak Presiden langsung, Bu? Apa yang mau disampaikan dalam begitu banyaknya begitu beratnya cobaan Agus dan keluarga tentunya? Kira-kira apa yang mau disampaikan? Saya mohon mungkin sebelum kasus ini di pengadilan begitu, jangan dulu menghujat anak saya dengan bilang penjahat kelas berat, penjahat begini begitu. Pokoknya sebelum ada keputusan dari pengadilan kita terus berjalan begitu, Pak. Jangan media-media ini terus menjelek-jelekkan anak saya begitu, Pak, seolah-olah anak saya itu sudah bersalah padahal dia belum bersalah begitu, Pak. Belum ada keputusan, ini kan terus di dalam proses begitu, Pak. Oke. Ibu pernah nonton berita tentang Agus misalnya? Saya sampai takut nonton berita, nonton TV, lihat HP, Pak. Karena saya terganggu melihat seperti itu, Pak. Apalagi di sana disebut macam-macam menjelek-jelek tentang anak saya, Pak. Begitu, Pak. Oke, kepada masyarakat mungkin, Bu, apa yang Ibu mau sampaikan kepada masyarakat? Mungkin masyarakat yang belum tahu kebenarannya, jangan dulu memvonis anak saya bahwa anak saya itu memang benar-benar bersalah begitu.
Walaupun banyak pemberitaan di luar sana yang bilang begini, begitu, belum tentu itu semuanya benar sebelum fakta yang bicara begitu. Kalau aktivitas Agus kalau boleh tahu apa sih sebenarnya selain menjadi mahasiswa? Apa aktivitas kesibukan di rumah dia atau di luar? Kesibukannya dia main gamelan, Gamelan, ya. oke. Kadang dia menyanyi gitu. Nyanyi. Nah itu aja, Bu. Ya. Oke. Baik, itu dia ya wawancara kita secara eksklusif sama Ibu Ayu, merupakan ibunda dari Agus. Bentar lagi saya akan menghadirkan kembali Agus dalam wawancara eksklusif ini. Di edisi kali ini saya kembali akan menghadirkan kepada Anda Agus ya, yang masih menjadi topik pembicaraan di luar. Agus dalam kesempatan ini ya, bukan untuk memperbaiki diri, tapi dia pengen menjelaskan, menanggapi apa yang sedang berkembang. Pertama yang kita tahu, muncul perkembangan bahwa ada 15 bahkan bisa jadi lebih korban menurut informasi yang berkembang. Dalam kesempatan ini, dalam wawancara saya bersama Agus ingin menanggapi semua itu. Selamat sore, Gus. Selamat sore. Sehat, Gus? Sehat. Masih semangat, Gus? Masih semangat. Lumayan lah kemarin ya. Konstruksinya berapa jam, Gus? Ya kurang lebih dari jam 9 sampai jam 1, jam 2. Agus masih ingat berapa ini adegan yang di... Ya masih. Ada Banyak berapa? adegannya 49. 49 adegan. Oke. Dari Udayana sampai ke homestay. Sampai ke homestay dan sampai di Islamic Center Plaza ya. Nah, saya juga membantah tentang rekaman yang dibilang rekaman suara saya. Itu memang betul suara saya, tetapi tidak ada untuk saya bermaksud untuk yang mau manipulasi atau membawa pikiran. Kan itu sudah jelas saya memberi semangat. Nah, dan satu rekaman lagi yang bilang saya akan bunuh orang tua atau gimana. Itu kejadiannya karena si cewek ini mengolok saya dengan bahasa buntung-buntung pada acara di Mandalika, balapan yang di Lombok. Seorang pembalap itu ke jalan-jalan itu. Apa namanya? Yang jalan-jalan seperti Lagi ya nih ya. Waktu pawai, pawai itu ya. Pawai lah. Ya, itu seketika saya diolok buntung-buntung. Nah, begitu. jadi iya. Itu yang rekaman yang membuat saya kesal sehingga saya jujur. Karena emosi mungkin saya salah ngomong sehingga mau kayak gini gitu. Itu saya ngerekam dari HP-nya dia, bukan dari telepon gitu. Dan bahkan disatukan lagi rekaman saya yang di Udayana disatukan dengan duduk sama wanita. Diedit Itu ya? iya diedit. Jadi itu yang saya bisa sampaikan gitu. Oke, Gus, Ya. kaget nggak begitu muncul ada korban sampai 15 katanya ini. Bahkan Agus bilang tadi 19 lagi. Sejujurnya saya kaget, tapi prinsip saya gini. Ketika itu tidak benar, untuk apa kita kaget? Karena yang kita jalani sekarang ini adalah fokusnya ke satu MA ini aja. MA, oke. Ya. Baik, Gus, Agus pernah dengar podcast terbaru yang muncul itu soal korban kelima. Itu menyampaikan Agus pertama ketemu di Udayana, kemudian dibawa ke Taman Sangkareang, kemudian geser ke salah satu homestay. Apa tanggapannya, Gus? Nah, jadi yang dibilang itu semuanya itu pernah memang ketemu, tetapi kejadiannya tidak seperti itu. Kalau menurut Agus? Nah, saya bertemu di Udayana. Benar berarti ya? Ya. Di Udayana, oke. Terus udah gitu ke Sangkareang. Cuman sampai di Sangkareang itu untuk homestay itu tidak ada. Berarti Agus dari Udayana dibonceng sama dia ke Sangkareang. Apa alasannya sampai ke sana? Itu udah saya kayak minta tolong ke Sangkareang aja, nggak ada untuk yang lain-lain gitu. Gitu. Oke. Gus, sekarang yang muncul lagi, Gus. Agus boleh tanggapin itu. Ya. Agus disebut memiliki, mohon maaf, Gus, ilmu hitam, bisa manipulasi, terus seolah-olah biar orang kasihan sama Agus, terus Agus dibantu. Nah, untuk selama ini saya terus terang, saya berani bersumpah di hadapan semua orang bahwa saya tidak punya ilmu apa-apa. Bahkan ketika orang berpikir tenang itu, coba kita itu berpikir tenang, lihat apa yang terjadi
baru bisa kita berbicara. Seketika jangan sampai kita dipengaruhi dengan kata-kata yang belum kalian lihat atau belum kalian langsung mengalami keadaan itu sendiri atau kejadian itu. Jadi kata-kata itu tidak ada saya punya ilmu ini, ilmu itu manipulasi atau menggerakkan orang dengan kata-kata. Menggerakkan orang itu adalah gerak tubuhnya dia sendiri, bukan berarti gerak dari tubuh saya. Walaupun kata-kata saya mungkin bisa menggerakkan orang atau itu semuanya tidak mustahil itu. Karena apa? Walaupun misal saya ngomong rayu atau mengapa yang bisa menggerakkan, kan dia bisa membantah. Ketika orang itu punya pikiran, mereka manusia itu hidup memiliki dua, ada hidup dan juga ada pikiran. Ada pikiran yang baik, ada pikiran yang buruk. Sebagaimana kita bisa menyeimbangkan pikiran yang baik dan buruk ini, bahkan mendengarkan mana yang baik dan mana yang buruk itu, gitu. Oke. Gus, Agus kan rame nih kan, membicarakan orang. Apa kira-kira yang ingin Agus tanggapi dan meluruskan dalam kesempatan ini, Gus? Ya, jadi saya meluruskan untuk teman-teman semua atau masyarakat se-Indonesia, atau bagi yang senang sama saya atau bagi yang tidak senang sama saya hanya memohon sebelum ada kabar atau berita yang dari teman-teman lihat sendiri atau gimana, jangan sampai ada yang seperti mengikutin gaya-gaya saya, masukin tangan. Kan teman-teman juga pasti punya hidup, punya karma masing-masing. Belum tentu kita akan selamanya di atas. Pasti kita akan mencoba yang namanya ujian. Bagi prinsip tiang, selaku tiang pemain gamelan, yang awalnya saya baik-baik aja, nah sekarang saya sedang diuji untuk mungkin saya menjadi yang lebih baik atau untuk belajar dari masalah. Nah, dari masalah ini kita belajar bahwa kita itu bisa membuktikan bahwa satu, percayalah, kebenaran akan terungkap, bahkan Tuhan itu tidak pernah tertidur. Jadi dalam menghadapi masalah itu tenang, bukan berarti koar-koer kesana kemari atau mencari kebenaran kesana kemari, gitu. Oke. Gus, gimana kalau penanganan dari pihak polisian baik ya, Gus ya? Ya, kalau untuk pelayanannya baik ya. Dan saya juga ingin memohon satu hal kepada KDD. Yang saya mohonkan itu adalah satu, karena KDD ini adalah selaku ketua atau pendamping disabilitas, saya mohonlah untuk dibantu saya, yang dimana dimengerti saya, bukan berarti untuk untuk mengomong yang tidak atau yang bagaimana gitu. Itu yang pingin omongkan gitu, seperti bukan berarti kayak seperti berita-berita yang saya dengar itu. Tolonglah KDD juga selaku perlindungan anak, ada 2 kaki yang KDD tempati. Tolonglah diseimbangin, di mana KDD bisa posisikan di sini, di mana KDD juga bisa diposisikan saya, bukan malah satu pihak. Saya bahkan terima kasih telah dibantu dalam penahanan ini, yang tidak ditahan di tahanan rumah ya. Iya, saya sangat terima kasih dan sangat besar terima kasih. Cuman saya mohonlah jangan sampai seperti saya lihat di podcastnya Deddy Kobuser sampai ke Jakarta membawa korban gitu. Saya aja yang disabilitas, saya ingin hak-hak saya itu untuk juga diberikan. Karena jangan sampai dibilang ibunya Agus berkomplotan dengan Agus untuk kerjasama. Tidak ada orang tua mengajarkan anaknya untuk keburukan itu, dan bahkan tidak ada juga orang tua akan menjerumuskan anaknya ke kejahatan. Pasti dia mengajarkan kebaikan itu sendiri. Oke, satu pertanyaan saya, Gus. Agus kenal perempuan yang mengaku menjadi korban kelima yang hadir dalam sebuah podcast itu? Sejujurnya saya tidak kenal. Bahkan bagi perempuan-perempuan mungkin yang bilang merasa korban atau gimana, tolonglah jangan sampai buat-buat gini gitu. Karena jangan sampai baru saya ada kasus satu, seketika banyak yang seketika ini korban, itu korban. Seketika kan kelihatan yang mana mereka ini ada gaya benci atau gimana, keirian hati atau gimana. Masa saya seperti logika
mau merusak 19 cewek atau mau nipu 19 cewek, dari 19 cewek masa satu tidak ada yang bisa lari atau tidak ada yang bisa ngelawan, masa semua itu belas kasihan. Saya karena kasihan sama Agus. Sebodoh-bodohnya orang kalau dalam keadaan tertekan ataupun dalam keadaan masalah, pasti dia lepas dari kata kasihan itu, pasti dia nyelamatin dirinya sendiri. Dia lebih mementingkan diri sendiri, bukan berarti kasihan terus seketika tidak bisa ngomong apa-apa. Secara logika rayuan itu tidak akan masuk kepada perempuan kalau tidak perempuan itu mau, atas dasar mau sama mau. Suka sama suka. Iya, suka sama suka. Tapi kenapa ketika ada masalah seketika, saya korbannya Agus, saya juga korbannya Agus, jadi sampai 19. Itu saya bantah karena saya menghadapi masalah ini satu hukum, fokus ke satu ini atas inisial MA, yang dimana yang dibilang saya kasus pelecehan seksual atau kekerasan atau pemerkosaan dengan kata-kata ataupun manipulatif, ya, atau menggerakkan seseorang untuk berbuat hubungan yang tidak, itu sejujurnya atas dasar suka sama suka. Bahkan saya berterima kasih telah bisa mendapatkan bantuan hukum yang bisa saya lakukan untuk saya mengungkap semuanya yang awalnya saya takut untuk mengungkap, dan akhirnya saya berani mengungkap ke semua bahwa saya itu atas dasar suka sama suka. Tapi setelah dia minta uang ke saya, itu yang jadi permasalahannya, sehingga jadi yang masalah ini yang begitu. Sampai kejadian yang kemarin, konstruksi yang saya lakukan itu yang sebenarnya terjadi. Bukan berarti omongannya menggerakkan seseorang dengan pikiran atau kata-kata, itu sangat saya bantah. Secara logika, secara tidak, orang bodoh tidak bisa berpikir lah. Dengan rayuan nih. Nah, ketika kita dengar rayuan ini, kalau dia tidak dari hatinya dia untuk menerima, tidak bisa. Bahkan dia bisa pergi atau kemana? Iya, melawan. Bahkan walaupun dia masuk dengan rayuan itu, tapi ketika si perempuan dalam keadaan masalah atau belas kasihan, itu tidak mungkin dia kasihan sama orang, pasti kasihanlah pada diri sendiri. Karena kita hidup ini sendiri, bahkan tidak bisa hidup kalau tidak membutuhkan bantuan orang lain. Bantuan seperti mungkin penyemangat, ataupun bantuan dalam segi bantuan, dan lain-lain sebagainya. Oke Gus, yang berkembang itu sekali lagi, kalau saya menerima informasi bukan 19, masih di angka 15. Tapi kemungkinan berkembang, saya nggak tahu jumlahnya. Itu dari 19, sudah diberitakan. Dari 19. Kira-kira berapa orang, berapa yang Agus akui dari 19 itu Gus, kalau Agus? Ya, saya yang Agus kenal dan Agus pernah ajak bicara. Yang saya akui ini yang sedang saya bermasalah, ini yang ini yang satu ini. Yang lain-lain saya tidak ada masalah. Tapi ketika saya ada masalah, seketika semuanya viral, ingin cari muka lah. Kayak saya korban. Nah, itu yang saya tidak bisa pikir, tapi saya menghadapi dengan ketenangan, dengan percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Kalau boleh jujur Gus, ya, Agus benar pernah membawa perempuan lebih dari satu ke homestay. Nah, itu seperti pengakuan pihak homestay yang dimana 3-4 kali dalam sehari, itu saya sangat membantah. Karena kenapa? Emang saya ini manusia apa? Dimana saya nyari uang untuk saya membawa orang ke homestay? Dan saya ini apa, sekuat apa mau 3-4 kali bawa cewek gitu? Tapi dalam pernah. Sehari. Tapi pernah kan? Saya memang pernah ke sana, tapi tidak sering, bukan berarti saya pernah ke sana itu seketika langsung saya bawa 3-4 cewek dalam sehari. Tidak sekuat itu gitu. Dan saya memohon juga kepada Komnas HAM untuk membantu Tiang dalam masalah ini, untuk membantu dalam kegiatan-kegiatan mungkin yang saya akan laksanakan dengan hukum ini. Tolonglah dibantu. Saya tidak berani banyak ngomong lagi biar tidak nanti dikira saya membuat kata-kata untuk memanipulatif atau membuat teman-teman untuk kasihan sama saya. Tidak, saya cuma ngomong itu aja. Sekarang saya tidak banyak omong. Sekarang mari kita buktikan yang dimana apa yang Anda lihat itu yang kalian rasakan, dan apa yang kalian dengar jika benar terjadi, itulah yang berani kita. Jadi saya memohon untuk masyarakat atau teman-teman ada seluruh Indonesia, tolonglah jangan lagi ada bully-bulian. Coba teman-teman melihat kalau posisi kalian dalam posisi saya, gimana rasanya dengan belum ditetapkan atau belum salah sudah
seketika langsung mengejas atau Oke. Satu lagi Ya. pertanyaan sebelum kita akhiri, Gus. Agus ini mulai dikaitkan dengan kuliahnya Agus. Nah, Ya. katanya Agus juga bahkan terancam di DU katanya karena mungkin ada hal apa. Itu apa tanggapan Agus sampai muncul ke situ, Gus? Nah, jadi kalau itu saya belum berani ngomong karena terus terang ibu dosen saya, bapak dosen saya, semua orang kampus sangat baik sama saya. Saya terima kasih sama ibu bapak dosen kepada semua yang di kampus saya sudah membantu saya. Bahkan bagi yang senang sama saya atau tidak, tapi saya bangga memiliki kampus seperti kampus yang saya anu ini. Karena mereka itu sangat baik semuanya. Saya sangat mengapresiasi kampus itu telah menerima saya. Kampus itu adalah sangat baik, sangat baik. Sangat baik. Walaupun entah ada omongan dosennya ini yang itu, saya tidak menghiraukan. Tetapi kampus yang besar itu adalah sangat baik. Saya tidak ada mau menjelek-jelek kampus karena kenyataannya adalah kampus itu sangat baik. Dia bisa mengerti keadaan saya. Terima kasih. Baik, Gus. Terima kasih ya. Itu klarifikasi dan tanggapan Agus terhadap yang sedang berkembang hari ini. Saya ingat waktu pertama saya wawancara Agus itu baru 1 orang yang melapor ya. 3 nggak salah, Gus ya? Satu ya. Ya. MA itu sorry. ya. Dan yang seketika berkembang jadi 7 terakhir. Jadi 3 pertama. 3. Terus sudah gitu 7. Lagi 13 dan 15 dan sampai 19. Oke. Hampir genap, Gus. 20. Iya. Hampir genap. Oke. Baik. Ganteng berarti mungkin. Oke, sehat selalu Gus ya. Iya. Semangat selalu. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Itu merupakan sekali lagi ya klarifikasi Agus kepada kita semua ya, bahwa sebelumnya Agus juga pernah ngomong dan viral dalam wawancara saya, dan ini merupakan kesempatan Agus untuk memberikan kembali tanggapan terhadap apa yang berkembang. Iya. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.